yang sebenarnya, tidak berawal, tidak berwaktu setiap zaman. Bukan seperti wujud kitanya. Wujud kitanya hanya sementara, dan wujud kita tergantung kepada orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan wujud Allah Taala tidak disebabkan oleh yang lain dan tidak tergantung kepada yang lain. Wujud kitanya tergantung kepada orang lain. Ada ayah, ada ibu, lahir kitanya, dan kitanya terikat pada orang lain. Itu wujud hakiki. Inilah mana wahdatul wujud dan sampai salah. Di al-fana kita ialah la maujuda ilallah. Maujud secara itlaq, secara ikat Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud yang sebenarnya Allah Taala. Al-fana, ajal afan, la ma'ala illallah bil hakikat. Tidak ada berubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bil hakikat. Sedangkan tanya ada usaha, ada khiyar. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang ingin, siapa yang berkehendak, silakan dia kafir, silakan dia beriman. Berarti ada ikhtiar, ada kasar. Nah, walaupun pada hakikatnya Allah Taala menciptakan perbuatan kitanya, tetapi kita ada usaha, kita ada kasar, ada ikhtiar. Ada usaha itulah bila tanya berbuat baik diberi pahala, dan bila tanya berbuat jahat tanya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai penaruh dengan sementara ceramah yang disampaikan. Ya, siapa menciptakan sembahyang kita? Allah Taala. Siapa menciptakan kita? Allah Taala. Siapa menciptakan kebijakan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu ada unsur Tuhan pada diri kita masing-masing. Itu bahaya tak? Mana rabbana nafsa, mana rabbana. Siapa yang kenal pada dirinya, mesti akan kenal kepada Tuhannya. Jangan diartikan lagi orang dari buta. Saya kenal pada diri kita, sedangkan kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita itu Allah, Tuhan. Ini paham Jabariyah. Paham Jabariyah, siapa berzina, Allah Taala, tak boleh siksa. Saya mencuri, Allah Taala mencuri. Saya berzina, Allah Taala berzina. Lupa merampok, Allah Taala merampok, maka tidak ada disiksa. Itu Jabariyah. Paham Qadariyah? Itu lawan pada Jabariyah. Allah Taala tidak berbuat apa-apa. Allah Taala anak Tuhan tahu. Tanya menentukan segala-galanya. Apa kita salah, apa kita berbuat dan sebagainya, kita lah yang ciptakan perbuatan kita. Itu pun juga salah. Yang betul Ahlussunnah wal Jamaah antara Jabariyah dan Qadariyah. Di samping pendapat Jabariyah yang menciptakan perbuatan kita Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita yang ada usaha dan ada ikhtiar. Inilah yang dikatakan wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butuni min baini farasin wa damin labanan khalisan sayran lisyaribin. Sesungguhnya pada binatang ternak itu ada ibarat, ada pelajaran untuk kamu. An-Naml surah ayat 66. Kami berikan minuman kepada kamu. Minuman itu daripada kulit binatang ternak. Minuman itu ada antara tai dan darah. Apa itu minuman? Labanan, susu yang khalisah, yang bersih, yang murni, yang akan tercemar dengan darah, yang akan tercemar dengan air. Saya mudah diminum, menyenangkan kita minum. Itulah harus macam. Susu ada di antara tai dan lampu binatangnya, minum darah di tengah-tengah susu. Susu itu ada antara darah dan tai dan tidak tercemar dengan darah dan tidak tercemar dengan tai. Itulah susu. Susu Ahlussunnah wal Jamaah. Jabariyah itulah tai. Qadariyah itulah darah. Dan tasbih dengan bertuanan Allah Bapak kita. Tetapi begitulah ditafsirkan pada orang Syekh Dawai. Apa makna min baini farasin wa damin labanan khalisan sayran fi syaribin. Karena itu al-fana kita maknanya apa? Al-fana bil amal maknanya apa? Al-fana fi sifat. Fana pada sifat. La hayya. La hayya, la murida, la qadira, la alima, la mutakalima illa Allah fil hakikat. Tidak ada yang melihat kecuali Allah Taala pada hakikatnya. Allah Taala melihat walaupun hanya sebiji pasir di tengah laut dalam badai, Allah Taala mengetahui. Dapat kita kenal. Kita mengenal diri kita lemah, ilmu kita terbatas, mata kita melihat terbatas.
malah lebih jauh, lebih tajam penglihatan mata burung hantu daripada mata kita manusia. Lebih tajam penciuman hidung anjing daripada penciuman hidung kita. Dan lebih tajam perasaan kata-kata lain pada kita. Sangat terbatas. Berarti ada yang tidak terbatas, yang maha mengetahui, yang maha melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalau kita melihat dengan bahasa Allah Ta'ala, kita mendengar dengan sifat Allah Ta'ala, kita berkata dengan kalam Allah Ta'ala. Kalau begitu kita Allah Ta'ala. Kalau begitu bukan kita, kita orang kafir, Allah Ta'ala sih. Siapa yang melihat? Orang kafir juga melihat. Orang kafir Yahudi melihat dengan mata Allah Ta'ala. Berarti orang kafir itu juga Tuhan. Yang kan apa ya? Mana Rabbana sahabat Rabbana? Atau salah tafsir dengan hadis. Apa hadis baca singkat? Ma yataqarrabu abdi ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan an-nawafil, dengan perbuatan yang sunat. Sembahyang wajib, anak tua sembahyang sunat. Puasa wajib, anak tua puasa sunat. Dan sedekah wajib, anak tua sedekah sunat. Dan sebagainya. Maka aku mencintai apapun. Apabila aku telah mencintai seorang hamba, aku adalah matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar, tangannya untuk memegang, kakinya untuk berjalan. Jika tidak mudah, kita Tuhan. Kita melihat dengan mata Allah Ta'ala, dengan telinga Allah Ta'ala. Karena itu mana hadisnya? Maka kita jawab baik ayat ataupun hadis, jangan menafsirkan sendiri. Haram hukumnya. Man fasara Al-Quran bi'ayhi falyatabawa maq'adahu finnar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka tempatnya di neraka jahanam. Menafsirkan Al-Quran adalah dengan Al-Quran, itu yang paling tinggi nilai. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan aqwal ulama. Terbaca Sahih Jalalain, terbaca Ibnu Katsir, dan terbaca Sawfatul Bayan, dan terbaca Abdul Mansur fi Tafsirul Ma'sur, dan sebagainya. Hanya mana ayat apa yang kuaka, bacaan apa yang mongka, tamai ayat, nyangka tafsir ayat, begini mana ayat, begini mana hadis, membuat dosa. Nipu mana hadis pun. Allah Ta'ala mengatakan, aku adalah matanya untuk melihat. Maknanya ya, apabila ditanya di samping buku yang wajib, selalu kita buku yang sunnah. Di samping sedekah wajib, nah sedekah sunnah. Sedekah untuk pesantren, sedekah untuk masjid, sedekah untuk mereka yang mengajar pesantren dan sebagainya. Di samping zikir yang wajib, dalam sembahyang wajib berzikir, dua sembahyang sunnah. Di samping sembahyang wajib, yang pertama sembahyang sunnah. Maka kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan kita yang dikendalikan olehnya. Mata kita melihat terkendali, tidak pernah melihat yang haram. Telinga kita mendengar terkendali, tidak pernah mendengar yang haram. Tangan kita, kaki kita memegang dan berjalan, tidak pernah menyimpang dan menyeleweng, senantiasa terkendali, terkoordinir dan terpimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Itulah wali Allah. Wallahi ta'ala salihin. Allah Ta'ala memimpin orang yang saleh. Nyatanya Allah di atas bayang dan kadang-kadang ukur dosa kesalahan masih terus. Kadang katanya dulunya Allah musuh Tuhan. Saya melihat dengan mata Tuhan. Itu mana Al-Fana? Mana Al-Fana? Anda berdua bahwa nyata apa yang nyata dalam Petra baca untuk baca mana Al-Fana? Anda berdua ada masuk wajah alal abdi fatun sihid dunia wal akhirah. Arti fana yaitu nyata, melihat dengan mata hati, yaitu kebesaran Allah Ta'ala, keagungannya. Sebagai tanya merasakan dengan penglihatan mata hati dengan al-basirah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melupakan tanya dengan ingat kepada kebesarannya, melupakan tanya akan dunia kita, melupakan akan diri kita. Wal akhirah malah melupakan akhirat. Tidak perlu juga, bukan kita mengenang ruh kiamat, tetapi yang kita ingat selalu adalah kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fana'u ya bilang begitu, antar dual adamat wal jalalu ala abdi fatunsi dunyal akhirah wal ahwala
fana fi sifat la, fana fi sifat la hayya wala alima wala murida wala qadira wala samia wala basira wala mutaqad illallah. Dan al-fana fil afan la ilaha illallah. Dan sebagainya. Jadi apa mana wujud? Jelaskan. Berarti wujud itu hanya satu, ada dua. Bukan banyak. Wujud yang satu itu adalah wujud dengan pengertian yang ada dengan sendirinya. Wujud dengan sendirinya siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wujud dengan sendirinya. Keberadaan Allah Ta'ala tidak karena yang lain dan tidak tergantung pada yang lain. Wujud yang satu itu disebut juga wujud hakiki. Bagaimana dengan keberadaan alam ataupun keberadaan makhluk, dan bagaimana dengan keberadaan kitanya, wujud kitanya, eksistensi kitanya? Alam tidaklah berwujud dengan pengertian alam, makhluk dan kita manusia tidak berwujud hakiki. Keberadaan kita ini adalah karena wujud hakiki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan alam ini, keberadaan makhluk, keberadaan kitanya tidaklah wajib atau mesti karena dirinya, tetapi wajib karena yang lain yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mana wujud la mawjuda Allah. Jadi wahdatul wujud yang benar ialah wahdatul wujud yang tauhidiyah, bukan wahdatul wujud yang zindiyah, yang menyesatkan. Ini masalah-masalah tauhid lagi yang punya dan hormat. Nah, itu dulu berkawiyah yang baru kita dalam kita perjelas. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Wujud kita jangan wujud bayang-bayangan. Wujud hanya sementara saja. Dan hanya awal dan akhir. Allah Ta'ala tidak berhak dan tidak berqayyum binafsi. Allah Ta'ala ada dengan sendirinya. Allah Ta'ala mengatur alam semesta dengan sendirinya tanpa campur tangan siapapun. Dan yang kedua, kalau kita baca dalam surah Al-Qalam, kita baca singkat. Halaman baru baca Al-Qalam. Ini ada yang jawab Bapak Ibu sekalian, yang baca dalam surah Al-Qalam, bukan hanya di bala, di bencana. Aceh tak pernah dilanda tsunami dan gempa yang paling dahsyat 8,9 skala Richter. Nyo Padang Bapak 7, skala Richter. 60% bangunan-bangunan bertingkat di Padang pada hancur. Kapan gempa sampai Jino, tidak ada ilmu manusia yang bisa memperkirakan badan gempa. Apakah nggak bisa dipantau oleh ilmu manusia. Tapi kalau badan begini, badan dikanya itu mudah dilihat dengan ilmu pengetahuan yang sudah sangat maju. Gempa tidak hanya bisa diprediksi kapan terjadi. Karena itu marilah baca dalam surah Al-Qalam halaman 39. Biar baca dalam mantap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jawab jawab. Allahumma ya qalbal bala'i minal bala' qabla nusulihi minas sama'. Amin. Allahumma ya qalbal bala'i minal bala' minda nusulihi minas sama'. Amin. Allahumma ya qalbal bala'i minal bala' ba'da nusulihi minas sama'. Baca sama-sama ya Latif, mulago. Ya Latif, 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 ya Latif. Biar bisa dulu, kita ikuti sama-sama. Ya Latif.
kami dihuni, mohon keluarkan untuk kami. Jika rezeki kami jauh, mohon dekatkan kepada kami. Jika rezeki kami sukar, mohon mudahkan untuk kami. Jika rezeki itu kotor dan haram, mohon sucikan dan bersihkan harta itu untuk kami, ya Allah. Ya Allah, berkatilah, ya Allah. Sinar, ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia kami, urusan rumah tangga kami, urusan ekonomi kami, urusan masyarakat kami, urusan negara kami, dan urusan agama kami. Ya Allah, berkatilah umur kami. Dari baru belum bisa jikalau malam sunyi sepi, Bani insan tenggelam dalam mimpi.